Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Wildan pada pelajaran Toharoh. Pada kesempatan yang kedua kali ini, kalian akan kembali saya perjelas materi tentang haid ya. Materi haid ini adalah materi satu-satunya yang kalian harus pelajari dan kuasai dalam penilaian tengah semester nanti. Jadi toharoh untuk dalam toharoh atau materi haid dan cara mensucikannya adalah materi satu-satunya yang akan keluar pada penilaian tengah semester 1 ini yang akan jatuh mulai tanggal 14 September nanti. Untuk anakku semuanya, mari kita segera saja mulai pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, nanti kalian akan saya ulang kembali tentang materi akil balik, yaitu haid bagi perempuan, bahwa anak-anak secara kemarin kalian sudah belajar bersama sekitar hampir 25 menit belajar tentang haid. Kembali Pak Wildan akan mengupasnya dengan cepat, bahwa haid ini adalah sesuatu yang sangat normal yang dialami oleh seorang wanita atau perempuan. Nah, haid sendiri menurut bahasa artinya adalah aliran ya, artinya aliran. Nah, menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu dan sifatnya rutin. Nah, perlu kalian ketahui, biasanya haid itu keluar sebulan sekali ya, keluar sebulan sekali. Nah, keluar sebulan sekali, tetapi masanya itu biasanya 7 hari sampai 14 hari ya. Di masanya 7 hari sampai 14 hari. Nah, Pak, bagaimana kalau keluarnya lebih dari 14 hari? Nah, itu nanti namanya masuk dalam istihadah. Nah, materi istihadah ini belum akan saya kupas di pertemuan kali ini. Yang penting kita fokus dulu bahwa setiap anak yang perempuan terutama yang mau menjelang dewasa itu pasti nanti akan mengalami keluar darah dari kemaluannya, dan itu waktunya 7 hari sampai 14 hari. Nah, Pak, bagaimana yang laki-laki, ciri dan tanda sebagai dia sudah balik atau dewasa apa, Pak? Nah, bagi yang dewasa, bagi yang laki-laki, mungkin kalian bisa catat ya, yang laki-laki itu biasanya tanda sebagai dewasa itu biasanya memang yang tahu, yang paham dan mengerti itu pertama dirinya sendiri. Akan ada suatu masa di mana seorang laki-laki yang menuju dewasa itu akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu adalah sebuah cairan kental ya, berwarna seperti putih kental gitu ya, seperti mungkin susu, dan itu kental, itu keluar dari kemaluan kalian yang laki-laki. Nah, jika kalian mengalami hal itu, kalian tidak pipis, kemudian kalian keluar nut begitu, nah kemudian keluar sesuatu dari kemaluan kalian ketika kalian tidur, maka itulah yang dikatakan dengan keluar air mani. Nah, sama-sama itu adalah tanda sebagai tanda kalian telah akil balik. Ingat ya, bagi perempuan itu haid, bagi yang laki-laki keluar air mani, dan itu disebut dengan mimpi basah bagi yang laki-laki. Nah, selanjutnya bagi seorang laki-laki biasanya setelah itu dia akan menjumpai perbedaan-perbedaan fisik antara anak dan orang yang telah dewasa. Salah satunya adalah keluar bulu kemaluan yang berwarna hitam ya, bulu rambut berwarna hitam ya, seperti rambut itu di sekitar kemaluan kalian dan juga di seputar ketiak kalian. Nah, materi ini hanya nanti walaupun masalah haid tapi juga perlu diketahui oleh laki-laki. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah materi berikutnya, yaitu materi tentang haid itu sendiri. Ya, sekali lagi materi haid adalah satu-satunya materi yang akan keluar. Nah,
di PTS 1 mulai tanggal 14. Nah, ada 3 darah wanita yang keluar, yaitu ada yang mungkin akan dialami oleh setiap wanita tapi tidak semuanya. Yang pertama yaitu haid, kemudian nifas ya, dan istihadah. Haid itu keluar setiap bulan, kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, sedangkan istihadah itu sekali lagi itu mungkin gangguan yang dialami perempuan. Nah, secara medis mungkin kalian lebih lanjut bisa mempertanyakan kepada dokter kandungan. Tapi istihadah dan haid itu berbeda. Ya, itu tapi sama-sama keluar dari rahim melalui alat vitalnya seorang perempuan. Nah, anak-anakku semuanya, usia wanita haid itu biasanya dialami ketika kalian berumur berapa. Nah, sudah saya jelaskan umurnya adalah bisa 9 tahun, bisa 10 tahun, bisa 12 tahun, atau bahkan ada yang 15 tahun. Tapi paling cepat sekarang ada anak itu yang mulai usianya itu 9 tahun, kira-kira kelas 3, bisa kelas 4, bisa kelas 5, kalian akan mengalami. Nah, berakhirnya sampai kapan? Ya, kalau sekarang bisa umur sekitar 50 sampai 60 tahun. Nah, masa di mana wanita sudah tidak haid, nah itu namanya masa menopause ya. Sekali lagi, mana menopause. Nah, kemudian setelah haid ya, ini ya, setelah haid, anak-anak perlu paham ya, ini juga berlaku bagi seorang laki-laki. Ketika seorang perempuan habis haid, maka untuk mensucikannya dia harus untuk mensucikannya dia harus mandi besar. Nah, mandi besar dalam Islam disebut mandi junub atau mandi jinabah atau mandi junub ya, mandi junub. Nah, perlu kalian pahami, untuk mandi junubnya atau mandi besarnya laki-laki dan perempuan itu sama saja. Di setelah haid atau mimpi basah, yang pertama kalian adalah niat dengan membaca basmalah, boleh didohirkan, boleh dalam hati ya. Kemudian berikutnya untuk perempuan melepaskan jalinan rambut, kemudian membersihkan berkas-berkas darah. Kalau laki-laki membersihkan air maninya, bekas-bekas mani yang bernuansa gak enak ya. Kalau yang perempuan membersihkan bekas-bekas darah dengan tangan kiri dengan daun sidroh, atau sekarang dengan kapas atau tisu juga boleh. Kemudian atau daun sirih ya juga boleh. Kemudian setelah dibersihkan semua kotorannya, kotoran haid, maka kalian berwudu seperti sholat. Nah, setelah berwudu kemudian menuangkan dan meratakan air di atas kepala sampai ke dasar kepala, membasahi semua kepala, rambut di kepala. Biasanya dimulai dari kanan, tengah sampai kiri. Pastikan diremas-remas juga, jadi diremas-remas, dipijeti kecil-kecil ya, dipijeti pelan-pelan sampai air benar-benar membasuh atau membasahi semua kulit kepala. Jadi ini sekali lagi ya, meratakan air dimulai dari kanan atau sama dengan wudhu ya. Itu kalian nanti ketika setelah berwudhu, membasahi rambut dengan pelan-pelan dari kanan atau dari tengah boleh. Itu kemudian kalian sambil dipijet-pijet, itu dengan tujuan semua bagian kulit kepala dari dalam sampai ujung rambut semua diyakinkan basah. Itu namanya mandi janabah. Nah, setelah itu langsung kalian ratakan ya, ratakan maksudnya digebyur, harus sekarang ya, digebyur pakai gayung airnya semua sehingga rambut kalian dari kulit kepala sampai ujung kepala benar-benar terkena oleh air. Nah, lalu setelah yang terakhir ya, mungkin ya ketika kalian sudah mandi, nah biasanya ditutup dengan sampoan atau biar wangi ya, dan juga dilihat di seputar alat vital kalian masih ada darah nggak. Kalau masih ada, langsung juga dibersihkan ya.
biasanya memakai wewangian ini juga hukumnya sunnah ya, terutama bagi perempuan sudah banyak wewangian atau mungkin bentuknya herbal atau bagaimana saya kurang tahu ya, itu bisa digunakan sebagai wewangian ketika mandi besar setelah haid. Nah, berikutnya anak-anak, ini yang paling penting juga yang harus kalian pahami. Ketika seorang itu mengalami haid ya selama 7 sampai 14 hari itu, maka haram atau tidak boleh melakukan sholat ya. Itu sholat 5 waktu tidak boleh dilakukan, dan nanti kalian tidak perlu menggantinya ya kalau masalah sholat. Kemudian juga dilarang puasa ya, dilarang puasa. Terus kemudian dilarang tawaf, sa'i atau itikaf di masjid atau sujud tilawah, dan melafalkan Quran itu dilarang. Nah, ketika kalian mungkin sudah punya suami atau istri, juga sangat dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, ingat ya, untuk catatannya bagi seorang perempuan yang haid ketika berpuasa, kalau sholat itu tidak perlu diganti. Nah, sedangkan kalau dia berpuasa, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Kalau haidnya ada 5 hari atau 7 hari, maka dia harus juga mengganti 7 hari sampai waktu dimana dia haid ketika berpuasa. Itu harus kalian benar-benar pahami. Saya kira mungkin cukup itu ya materi yang review materi pada kali ini. Nanti semua materinya hanya seputar itu saja, yaitu materi tentang bersuci, kalian sudah paham betul, dan nantinya mungkin kalian tidak perlu lagi membaca materi yang lain. Ingat ya, materinya hanya seputar haid dan cara mensucikannya. Semoga nanti kalian bisa mengerjakan soal dengan baik. Pak Wilda nanti juga akan sedikit menggarisbawahi tentang materi seputar kisi-kisi pada PTS yang 1, yaitu semua masalah haid dipelajari dari arti haid, kemudian haram yang dilakukan, kemudian juga bagaimana cara mandi junub atau mandi besar, dan yang lain yang ada di buku kalian semua dipelajari. Ini hanya sekilas saja dengan cepat. Saya harap dengan mendengarkan materi ini kalian nanti juga akan paham, dan nantinya juga anak-anak yang saya sayangi, nanti di soal PTS yang pertama ini ada 25 soal pilihan ganda dan 5 soal IC. Terima kasih. Demikian materi pada siang atau pada kesempatan kali ini. Semoga kalian tetap selalu semangat belajar, dan bismillah, semoga sukses dan masa pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.